Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Baik. Yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Kalau ada yang hafal malaikatnya, ada berapa malaikat? Yang wajib diketahui ada 10 ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib diketahui saja. Yang tidak diketahui, wah lebih banyak. Saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, kalau andaikan pasir di dunia dan di seluruh alam dikumpulkan jadi satu, dengan jumlah malaikat, lebih banyak malaikat. Bayangin, pasir di lautan dikumpulkan jadi satu, kemudian seluruh alam semesta ini pasir dikumpulkan dengan jumlah malaikat, lebih banyak malaikat. Masya Allah, saking banyak. Dalam referensi-referensi yang lain, malaikat itu gedenya, Masya Allah ya, gedenya, wah, dunia ini ibarat koin aja di tangannya gitu. Ya, kalau tahu koin seribuan, itu dunia itu kayak koin aja di tangannya gitu. Saking gedenya malah malaikat. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Jibril ketika diminta menunjukkan sosok aslinya, ya, sayapnya di timur, sayap kirinya di timur, sayap kanannya di barat, saking besarnya gitu, Masya Allah gitu ya. Ini malaikat. Jadi kita meyakini itu adanya malaikat, Jibril, Israfil, Ijrail dan seterusnya. Nah, terus apa hikmahnya dari kita meyakini adanya malaikat? Kan ada yang bertanya, Pak, kenapa sih Allah itu menciptakan malaikat? Kan Allah Maha Kuasa, tinggal kun fayakun semuanya beres. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Sama seperti bos. Bisa nggak bos nyupir? Bisa mungkin. Tapi dia pengen menunjukkan kekuasaannya. Saya bisa bayar supir kok. Ada supir sendiri nyupir gitu. Bisa nggak bos buka pintu mobil itu? Bisa, tapi apa? Dibukain oleh supirnya. Menunjukkan dia tuh, saya ini bos. Saya ini bosnya gitu. Nah, Allah Maha Kuasa. Menciptakan malaikat yang tugasnya menyebarkan rezeki aja. Ada yang Israfil megang trompet aja. Ya sampai sekarang dia pegang trompet aja. Taat begitu ya. Enggak kalau kita kan belum disuruh taruh dulu trompetnya gitu. Ya Israfil megang. Nah, begitu ya. Begitu perintah, tiup. Tiupannya berapa kali? 2 kali. Pertama itu kiamat. Kong. Wah, itu hancur semua alam semesta begitu. Nah, apa hikmah dari kita meyakini? Ya, salah satu referensi lagi bahwa malaikat itu yang saking tinggi besarnya, sekujur tubuhnya itu ada yang mata semua, mulut semua. Dan itu digunakan untuk berzikir, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sujud-sujud aja. Ada yang paling gede, saking gedenya malaikat itu, malaikat-malaikat yang lainnya itu di tangan-tangannya gitu. Pada nah, ini ya cari sendiri referensinya, ada buku bab tentang malaikat itu ada. Ini untuk meyakini bahwa Allah itu sangat maha kuasa. Lalu apa hikmah dari kita meyakini bahwa iman pada malaikat? Nah, malaikat itu terbuat dari cahaya, bersinar, taat, rapih. Dalam konteks kita sebagai pekerja, aktivis, profesional, kita harus mengambil hikmah dari iman pada malaikat itu apa? Bekerja serapih mungkin seperti malaikat. Malaikat itu rapi, detil. Setiap ucapan saya, perbuatan saya dicatat oleh Raqib Atid. Makanya di meme Facebook itu, kalau kita lagi berbuat jahat, katanya miring-miring dikit gitu. Biar kalau lagi catat, coret begitu. Nah, itu meme Facebook gitu. Oh iya, bisa aja gitu ya. Memang malaikatnya nulisnya pakai itu kan begitu. Nah, ya, makanya kalau kita lagi bohong tuh, miring-miring dikit bahunya tuh, bahu kirinya tuh. Nah, dia nyatetnya agak coret. Ya bukan begitu malaikatnya, maha teliti. Ucapan, perbuatan itu sangat teliti. Jadi kita sebagai mengambil hikmah dari iman pada malaikat ini adalah hikmahnya kita bekerja seteliti mungkin, serapi mungkin, secerah mungkin, sebercahaya mungkin. Wah, begitu. Jadi kalau kita menghikmai iman pada malaikat, wajah kita yang bersih, yang rapi gitu ya. Bila perlu pakai pembersih wajah gitu ya. Boleh ya, yang penting tidak mencolok di belenong-belenong abang-abang yang enggak boleh itu ya. Kayak black nong itu namanya. Jadi yang penting cerah wajahnya, pakaiannya walaupun enggak baru disetrika yang rapi. Meja kerjanya walaupun sibuk, jangan kelihatan sibuk tuh, wow, bukunya numpuk. Berkasnya belarat kemana-mana gitu ya, pulpen di mana, penghapus di mana. Ini tidak menghikmai malaikat, iman pada malaikat. Kalau menghikmai iman pada malaikat,
mejanya rapi, walaupun kerjaannya numpuk, berkasnya rapi ya, pulpen di mana, printer di mana, komputer di mana. Nah, ini menghikmai bahwa bekerja itu kita seperti malaikat, taat setaat mungkin, nggak ada yang protes tuh malaikat tuh. Kalau suruh pegang trompet ya pegang aja trompet begitu. Nah, kalau bisa kita harus begitu, setaat mungkin pada pimpinan ya. Berangkat, pergi, ditugasin berangkat. Sami'na wa ata'na. Nggak ada malaikat yang disuruh Allah, ya Allah capek gitu, nggak ada. Kuat. Ya, dalam konteks bekerja ya fleksibel dikomunikasikan. Baik. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini kalau udah habis Ustaz, nah, bisa bersambung maksudnya gitu ya. Tet aja begitu. Yang ketiga, beriman pada kitab-kitab Allah. Apa hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Hikmahnya adalah bahwa dalam hidup kita harus memiliki pedoman hidup, ya, minhajul hayah, kurikulum dalam hidup, peta kehidupan. Betapa banyak manusia yang menganggap dirinya sudah sampai. Saya sudah punya pekerjaan, sudah punya istri, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya rekeningnya gendut gitu. Maksudnya rekening maaf gitu. Rekeningnya angkanya panjang begitu ya. Kemudian bisnis lancar, anak-anak soleh. Wah, saya sudah sampai, saya sudah sukses begitu kan. Nah, ini tersesat. Jadi apa itu? Karena sukses itu kalau kita sudah menginjak surga ya. Masih banyak yang harus perlu dibantu, masih banyak, jangan hanya sukses sendiri, jangan hanya soleh sendiri, tapi juga harus implikasinya menyolehkan orang lain, menyelamatkan manusia. Misi terbesar manusia apa? Menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Diri kita itu harus diselamatkan dari neraka. Dan keluarganya, keluarga di sini dalam konteks sebenarnya keluarga kita, keluarga sanak famili kita, dan keluarga seluruh manusia. Semua manusia itu keluarga kita, harus diselamatkan itu dari api neraka. Kecuali Charles Darwin mungkin, dia akan keturunan kera gitu ya. Nah, jadi apa hikmah dari menghikmai Alkitab, meyakini kitab-kitab Allah adalah bahwa kita hidup harus memiliki pedoman hidup, peta kehidupan itu apa? Al-Quran. Menikah ada ilmunya, apalagi bisnis ada ilmunya, ya, bermasyarakat ada ilmunya, semua ada ilmunya dari Al-Quran. Jangan sampai melanggar Al-Quran. Kalau Bang Sandi Uno bilang hidup ini harus fillah, sesuai di jalan Allah. Jadi kita punya pedoman itu. Petanya peta Al-Quran, bukan peta carpe diem gitu. Jadi suksesnya itu bukan kata kita, tapi kata Al-Quran. Kalau kita sudah bisa sesuai kata Al-Quran, boleh kita nyebut kita itu sukses. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu beriman pada Rasul? Hikmahnya adalah leadership. Apa itu leadership? Apa itu kepemimpinan? Pengaruh. Ya, Imam Syafi'i berkata, kalau saya menyuruh anak saya terus tidak mau, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Pernah gak kita nyuruh orang terus orangnya nggak mau? Itu ada dalam diri saya, itu nggak beres berarti. Karena ucapan saya nggak berpengaruh buat dia. Kepemimpinan itu adalah pengaruh. Sesuai kesemutan. Silakan. Baik. Jadi leadership itu adalah pengaruh. Bagaimana seorang pemimpin punya pengaruh kepada bawahannya? Maka pemimpin yang baik itu adalah, misalkan ini, manajer yang baik itu, yang baik itu yang bisa menjadikan karyawannya menjadi manajer. Nih, mereka sekarang posisinya apa? Manajer. Nah, manajer yang baik bisa menjadikan bawahannya menjadi manajer. Loh, Bang, berarti saya kegeser ya? Bukan. Kalau dia berhasil menjadikan bawahannya itu manajer, dia akan naik menjadi direktur atau manajer yang lebih tinggi seperti itu. Dan direktur yang baik bisa menciptakan manajer-manajernya menjadi direktur. Lah terus kemana jadi direkturnya? Bisa jadi ya lebih tinggi, CEO dan seterusnya. Jadi tugas pemimpin adalah menciptakan pemimpin. Wah, bisa belajar dari Coach Fahmi ya, saya kemarin ikut, lumayan itu 5 juta. Tapi itu luar biasa ilmunya. Ya. Jadi tugas pemimpin apa? Menciptakan pemimpin. Bagaimana tiap cabang ada pemimpinnya, diciptakan itu, dibuat ya. Leadership Nabi itu mengkader ya, membina sahabatnya sampai yang siapa? Sampai sahabat Nabi yang hitam itu, Bilal bin Rabah itu jadi apa?
gubernur di Yaman. Setelah masuk Islam, setelah perjuangan Islam merdeka, Islam futuh gitu ya. Nah, kemudian dia jadi gubernur di Yaman. Padahal dia seorang budak hitam. Ya. Apalagi Khulafaur Rasyidinnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi tugas pemimpin adalah menciptakan pemimpin, leadership. Nah, tinggal bagaimana cara bisa mempengaruhi anggota dengan cara memotivasi. Kemarin sudah kita bahas apa itu motivasi. Memberikan motivasi secara materi, memberikan motivasi secara fikro, memberikan motivasi secara hakikat, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bekerja ini lillahi taala. Baik. Yang keberapa? Yang kelima ya. Apa hikmah dari beriman kepada hari kiamat? Ya, hari kiamat Ustadz siapa spesialisnya itu? Ya, ada spesialis ya, Ustadz hari kiamat begitu ya. Nah, apa hikmah kita memahami memaknai hari kiamat? Bahwa dalam hadis-hadis disebutkan kalau kita orang beriman dan percaya kepada hari akhir, hari kiamat, maka muliakan tetangga. Nah, kita nggak boleh ribut sama tetangga. Muliakan tetangga, muliakan tamu, berkata baik atau diam. Ini hikmahnya. Jadi kalau kita meyakini nanti ada hari kiamat yang nanti matahari akan terbit dari barat ya, seburuk-buruk kehidupan itu orang yang melihat kiamat. Makanya sebelum kiamat itu orang-orang beriman itu mati semua tuh. Mati dulu orang, nggak ada orang beriman. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya kita harus tetap memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam. Ini dalam hadis-hadis disebutkan. Kalau kita yakin pada hari kiamat, ada hari kiamat, ya, beriman pada hari kiamat, muliakan tetangga. Jadi tetangga kita termasuk apa? Ya, termasuk sahabat, termasuk teman rekan kerja. Sudah menjadi budaya kalau di dunia kerja itu sikut-sikutan. Nah, saya sudah mengalami sendiri. Agak curhat ya. Jadi sudah menjadi budaya di dunia kerja itu sikut-sikutan, nggak baik. Merasa wah kalau ada orang pintar lagi masuk, nanti posisi saya tergeser gitu. Nggak beriman pada hari akhir. Justru kalau ada orang baik dibimbing, dibina, bagaimana dia menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena kitanya akan naik lagi levelnya. Begitu. Yang terakhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ya. Apa hikmahnya kita beriman pada takdir baik dan takdir buruk? Kita tetap berusaha sekuat tenaga dengan percaya bahwa Allah sudah menentukan takdirnya. Ada 3 kelompok manusia memahami takdir. Pertama, kelompok kiri, anti takdir, nggak percaya adanya takdir. Kalau pengen kaya, ya harus berusaha sekuat-kuatnya, mau dengan segala cara apapun, mau baik maupun buruk, nggak peduli. Ya. Orang susah nggak peduli, mau ngerampok, mau dan sebagainya dia boleh, karena dia tidak percaya dengan takdir. Yang penting dia kaya raya. Orang kanan, nah ini orang kanan nih, Qadariyah. Disebut Qadariyah. Orang yang percaya betul terhadap takdir tapi tidak mau berusaha. Oh, sudah ditakdirkan semua, saya hari ini makan apa, jadi nggak usah berusaha. Nanti kalau ditakdirnya mah datang sendiri makanannya gitu. Nah ini Qadariyah namanya. Mending yang Qadariyah ini yang sambil zikir wirid aja di rumah gitu, mending itu. Saya udah percayalah takdir Allah, kalau saya kaya, yang penting saya wirid aja. Mending yang begini gitu. Tapi ini juga nggak benar sebenarnya. Maka kita ini adalah yang tengah-tengah. Kita meyakini bahwa kita ditakdirkan kaya raya, bahwa kita ditakdirkan sukses, bahwa kita ditakdirkan di surga. Kita jemput dengan usaha terbaik, ikhtiar terbaik. Ya. Qada masih kita bisa usahakan, qadar sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering mendengar ulama berkata, ya, ada juga dari dalilnya bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir. Banyak-banyak berdoa. Ada orang yang ditakdirkan matinya dirampok, tapi karena dia berdoa, bersedekah, perampokannya dijadikan mimpi. Dia tiba-tiba ngantuk, bermimpi dia dirampok, dibunuh di situ. Nah, kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani gitu ya. Terjadi nggak? Terjadi. Takdirnya terjadi.
Banyak orang yang kita sering mimpi buruk ya, mungkin dianggapnya mimpi buruk. Kita dirampok, dibunuh dan sebagainya. Itu adalah takdir yang Allah rubah jadi mimpi. Kenapa? Karena kita sudah berdoa, kita berbuat baik. Takdir itu yang bisa dirubah dengan takdir itu sudah ketentuan Allah, sudah harus terjadi. Tapi karena kita berdoa, berusaha, maka dijadikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan kenyataan pada dalam hidup. Ya, Allah bisawab, mudah-mudahan manfaatnya bahwa ketika kita mengatakan aku beriman, maka kita akan diuji, ya, akan diuji dengan asmara, akan diuji dengan harta, akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, kan gitu ya. Jadi apa itu ujian? Ujian adalah perintah dan larangan. Ya, kita akan diuji dengan perintah dan larangan. Ya, ambil hikmahnya agar kita tenang hidupnya dan kita mantap menjalani hidup ini semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebaik-baik mendengar yang bisa mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Dari saya mohon maaf banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.